Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Sehat? Ibu berharap kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat. Baik, sebelum Ibu menyampaikan materi Ibu pada pagi hari ini yang akan kita pelajari bersama, terdahulunya Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Angela Inakii, mengampu mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Baik, materi yang akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini adalah tata krama siswa dan pendidikan berkarakter. Bisa kita mulai? Yuk. Tata krama siswa dan pendidikan berkarakter itu sangat penting untuk kita ketahui sedikit teorinya sehingga kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita cari tahu apa itu tata krama. Tata krama itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan bersama, baik itu sebagai individu maupun sebagai kelompok. Kenapa? Karena tata krama itu berkaitan dengan kesopanan. Karena begitu pentingnya tata krama itu dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita ingat orang tua kita masing-masing telah memperkenalkan kepada kita tentang tata krama itu mulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya berbagi mainan dengan teman. Kita diajarkan untuk tidak pelit. Lalu ketika kita sudah beranjak ke usia yang lebih dewasa, diperkenalkan lagi kepada kita tata krama yang lebih luas. Bagaimana ketika kita bertemu dengan orang, sikap kita, kesan pertama yang baik bagaimana yang kita sampaikan kepada orang sehingga kelihatan kita orang yang mempunyai tata krama yang baik. Hal-hal itu telah diajarkan oleh orang tua kita sejak kita dari rumah. Tata krama itu apa? Tata krama itu terdiri dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata itu berkaitan dengan norma, aturan, perilaku. Sedangkan krama berkaitan dengan perilaku. Maaf, tadi itu perilaku masuk di pengertian krama. Perilaku dan sopan santun. Jadi tata krama itu adalah berkaitan dengan tata, aturan, sopan santun. Bagaimana kita berperilaku sopan terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Mau tahu, dalam kehidupan kita sehari-hari ada dua tipe manusia, yaitu tipe kedondong dan tipe durian. Tipe pertama itu tipe kedondong. Kedondong itu kan mulus luarnya, tetapi di dalamnya itu carut marut dengan durinya. Itu tipe manusia yang seperti itu adalah ketika kita lihat penampilannya itu baik sekali, tetapi sebenarnya hatinya itu sangat, ya kita katakanlah hatinya kurang bagus, kurang baik. Lalu tipe manusia yang kedua itu tipe durian. Memang kita coba bayangkan durian. Durian itu kulitnya tuh kasar, tetapi kalau kita makan enak rasanya tuh di dalam. Tipe manusia yang kedua ini juga seperti itu. Kelihatannya tampangnya tidak menarik sama sekali, seram, tidak simpatik. Tetapi hatinya, aduh, perhatian mas, baik sekali. Tetapi anak-anakku, kedua tipe manusia ini juga sama-sama merugikan, baik tipe kedondong maupun tipe durian tadi. Baik, kita coba melihat ke contoh-contoh tata krama
yang terjadi, yang ada di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, jadi ibu akan, atau kita sama-sama coba kita melihat kembali contoh-contoh tata krama yang harus kita lakukan atau kita taati dalam kehidupan bersama, baik di rumah atau nanti kamu nanti ada di asrama, di lingkungan sekolah ataupun juga di lingkungan masyarakat. Itu yang kita perhatikan, itu nanti ada beberapa ibu sampaikan saja. Ya, itu yang pertama misalnya penghargaan. Frase penghargaan. Itu contoh sederhananya frase penghargaan ini adalah kita mengucapkan kata terima kasih, kata tolong, atau kata permisi. Misalnya di keluarga kita sudah diajarkan bagaimana kalau kita menerima sesuatu dari orang, kita harus mengatakan kata terima kasih. Lalu ketika kita mau minta bantuan, kita tidak menyuruh tetapi kita katakan minta tolong, atau juga kata permisi. Kita tidak serobot ketika ada orang tua yang ngomong, atau kita tidak langsung alam. Itu salah satu contoh kata penghargaan, frase penghargaan. Lalu yang berikut itu juga interupsi, itu tidak diperbolehkan. Itu adalah satu kebiasaan yang buruk. Apalagi kalau kita lakukan dalam keadaan yang tidak etis. Interupsi, tahu interupsi? Ketika kita punya orang tua atau orang-orang yang lebih tua dari kita, kakak kita, guru kita, sementara omong, kita langsung menyelah, potong pembicaraan. Nah, itu tuh kebiasaan yang sebenarnya tidak dianjurkan untuk kita lakukan atau kita buat dalam kehidupan kita. Kalau memang darurat, kita harus minta izin, permisi. Nah, itu baru kita anak yang mempunyai sopan santun. Itu kita yang mempunyai tata krama. Ada lagi yang lain, tata krama yang kita perhatikan di sekolah misalnya. Saat guru mengajar tuh kita perhatikan. Kenapa? Kalau kita memperhatikan, maka konsekuensi kita pasti mengerti. Dan ketika kita disuruh apa, suruhannya jelas kita mengerti, kita terima, maka kita pasti menyelesaikannya dengan selesai dan tuntas. Coba kalau kita tidak memperhatikan. Ini yang paling penting. Menghormati guru, menghormati pembina, menghormati pegawai, menghormati karyawan-karyawati, cleaning service, bahkan tamu sekolah. Itu penting. Kenapa? Bagaimana kita harus melakukan ini? Nanti ibu akan sampaikan di dalam tayangan, kalian bisa baca sendiri di dalam tayangannya. Bagaimana sikap hormat kita terhadap guru, pembina, apalagi kalian nanti ini adalah calon imam, akan berhadapan dengan para imam, para frater, dan pendidikan yang akan kalian terima itu akan lebih beda daripada di lingkungan-lingkungan sekolah yang bukan calon imam. Nah, sikap hormat bukan munafik, tapi bagaimana kita menghormati guru dan pembina atau orang-orang yang mempunyai kapasitas untuk membentuk kita. Itu beberapa contoh tata krama yang kita perhatikan di dalam lingkungan sekolah. Masih banyak. Nanti coba kamu baca sendiri. Ibu sudah siapkan di dalam tayangan, nanti kalian baca. Di rumah, tata krama di rumah, tata krama di dalam masyarakat. Bisa? Kalian bisa baca sendiri di dalam tayangan ibu nanti? Baik. Sekira tentang tata krama, kita sudah materinya kurang lebihnya seperti itu. Coba kalian ingat kembali apa itu tata krama, pengertiannya, kenapa penting, apa diajarkan kepada dalam materi
MPLS ini apa pentingnya? Nah, coba kita simak kembali seperti Ibu sudah sampaikan terdahulu tadi. Sekarang selain tata krama, kita juga akan belajar tentang pendidikan berkarakter. Pendidikan berkarakter ini adalah salah satu program pemerintah juga yang digalakkan sejak 2016 untuk menjadikan generasi penerus ini sebagai generasi emas. Cita-cita bangsa Indonesia tahun 2045 itu di pas 100 tahunnya kemerdekaan kita, warga negara Indonesia sudah berkarakter bagus. Siapa tuh warga negara Indonesia? Ya kita ini, generasi penerus. Nah, sekarang mari kita lihat apa pengertian dari pendidikan berkarakter. Pendidikan berkarakter adalah sebuah sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada peserta didik yang mengandung komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai baik terhadap Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan bangsa. Namun sebelum kita membahas lebih jauh tentang pendidikan berkarakter, ada sebuah lagu yang akan menggambarkan apa itu pendidikan berkarakter itu dalam Mars PPK, penguatan pendidikan karakter. Mau tahu toh? Mari kita nyanyikan bersama. Yang sudah tahu kita nyanyikan bersama dari rumah. Ayo, mari. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang, menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa. Pendidikan berkarakter tadi. Apa itu pendidikan karakter? Yang kedua, tujuan pendidikan berkarakter. Tujuan pendidikan berkarakter sebenarnya sudah tersirat di dalam pengertian tadi. Kalau kita simak baik-baik pengertian dari pendidikan berkarakter, sebenarnya kita sudah tahu ternyata tujuan pendidikan berkarakter itu ini. Supaya lebih jelas bagi kita, Ibu akan memberitahukan kepada kita semua apa tujuan dari pendidikan berkarakter, yaitu pada intinya untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral,
bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriot, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan semuanya itu dijiwai iman terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kalau kamu nyanyikan baik-baik lagu tadi itu ada tujuannya dari pendidikan berkarakter, ada di dalam lagu itu tadi. Mari kita lanjut. Yang berikut, yang ketiga, nilai-nilai pendidikan karakter. Pasti ada yang sudah tahu. Di SD pasti sudah disampaikan itu. Nilai-nilai pendidikan berkarakter itu ada 18. Banyak. Ibu akan menyebutkan beberapa saja, nanti kalian sendiri bisa membacanya supaya kita sama-sama aktif kan. Nah, ibu menyampaikan 1-2, nanti kalian coba cari tahu lagi yang lain. Nah, misalnya karakter, nilai karakter yang pertama religius, yang kedua jujur, yang ke-14 cinta damai, yang ke-15 gemar membaca, lalu yang ke-18 itu tanggung jawab. Silahkan kamu cari sendiri yang ibu belum sebutkan yang lain, ada di dalam tayangan. Yang berikut, nilai-nilai pendidikan karakter itu sumbernya dari mana? Pasti kita bertanya begitu kan? Nah, yang keempat, sumber pendidikan berkarakter itu berasal dari 4 sumber. Yang pertama, sumber pertama itu dari agama, ajaran agama kita. Sumber yang kedua itu dari Pancasila. Yang ketiga dari budaya, tradisi kita. Dan yang keempat itu dari tujuan pendidikan nasional. Mari kita lihat yang berikut, bagaimana contoh-contoh pribadi seorang pelajar yang berkarakter. Mari coba kita mengukur diri kita sekarang ini, sambil mendengarkan, sambil juga kita menilai diri. Apakah saya sudah memiliki atau saya sudah melakukan 18 karakter seperti yang disampaikan tadi. Misalnya karakter pertama, religius. Apakah saya sebagai pelajar sudah sering berdoa baik secara pribadi maupun bersama-sama sesuai dengan waktu-waktu doa yang telah ditetapkan pribadi atau ditetapkan oleh agama atau gereja kita? Itu salah satu contoh. Apakah kita sudah melakukan? Atau contoh yang lain, perilaku mandiri misalnya. Karakter mandiri bukan perilaku, karakter mandiri. Seorang yang mandiri, dia akan menunjukkan perilaku seperti ini. Tidak akan menyontek saat ujian. Itu salah satu kemandiriannya. Menunjuk juga ada kaitan dengan kejujuran mungkin. Karakter kejujuran. Jadi dia tidak mengandalkan buku untuk nyontek atau mengandalkan teman atau mengandalkan matanya untuk lirik-lirik dan mendapatkan nilai yang baik, itu tidak. Dan yang lain kita bisa, atau anak-anak juga bisa membacanya sendiri. Ibu sudah menyampaikan beberapa contoh dari 18 karakter itu yang diharapkan dilakukan oleh pelajar. Kalian bisa menambahnya sendiri. Yang terakhir, kita juga perlu mengenal 5 karakter utama berdasarkan Pancasila. 5 karakter utama berdasarkan Pancasila. Itu yang pertama, religius. Yang kedua, nasionalis. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, mandiri. Dan yang kelima, gotong royong. Kalau kita simak baik-baik lagu Mars PPK tadi, ada. Jadi ada 6
poin dari pendidikan karakter berdasarkan Pancasila. Sekian materi materi tata krama dan pendidikan berkarakter yang kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sudah dengarkan dan bahkan kita baca bersama itu kita ingat, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi ini berkaitan dengan norma dan karakter. Mau menjadi seorang generasi emas, maka kita harus memiliki karakter yang juga emas dengan menunjukkan perilaku hidup yang baik, di mana kita hidup baik di asrama, di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Semoga materi ini disukai, dan kira-kira kalau kalian suka, silahkan sampaikan kepada ibu dalam tulisan kok, atau mungkin ada koreksi, ibu harus menambahkan seperti ini, silahkan. Ibu sangat senang, berarti Anda mempunyai perhatian terhadap materi ini. Selamat pagi dan salam.